Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari riset saya. Sebelum itu saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Syahlani selaku dosen pengampu dari mata kuliah riset operasional. Oke, langsung saja kita mulai ke studi kasusnya. Untuk soalnya, yaitu suatu perusahaan distribusi barang ingin mengoptimalkan barang dari beberapa pabrik ke sejumlah gudang dengan biaya pengiriman terendah. Perusahaan ini memiliki 3 pabrik dan 4 gudang yang tersebar di berbagai lokasi. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu dan setiap gudang memiliki kebutuhan pasokan tertentu. Lalu ini untuk table soalnya. Lalu di sini saya pertama akan menyelesaikan tentang Northwest Corner Rule-nya atau NWC-nya terlebih dahulu. Yaitu NWC kita akan isi dari sudut kiri atas sampai ke bawah. Di sini quality supply dengan demand itu bersamaan, yaitu totalnya 150. Lalu karena di sini mulai dari atas, kita mulai dari pabrik dan instasi 1A. Yang mana supply untuk ininya 20. Lalu di sini saya mengisinya 20 dan untuk pabrik B1 dan C1-nya sudah habis karena sininya sudah diisi 20. Lalu karena ini di sini 20, di sini tinggal tersisa 30 dan 30-nya saya isi di pabrik A2. Lalu di sini sudah habis dan di sini dan tadinya 90 dikurang 30 dari sini. Akhirnya di sini menjadi 60. Lalu dari 60 ini saya alokasikan ke pabrik B2 sebesar 30 dan C3 sebesar 30. Lalu karena di sini di 3A sudah tidak ada habis demand-nya karena sudah diisi di atas, dan di 3B juga sudah habis demand-nya 30 karena sudah diisi di B2. Lalu di sini tinggal tersisa di C3 yaitu 40. Di sini 40 dan ini yang tadi 70 karena ini sudah diisi di 30 jadi berkurang 40 dan 40-nya ini diisi jadi di sini jadi habis. Lalu untuk keterangannya itu pabrik 1 ke gudang 1 yaitu 20 ini dikali 8 hasilnya 160. Lalu pabrik 2 ke gudang 1 yang ini hasil 30 yang dikali 12 hasilnya 360. Lalu pabrik 2 ke gudang 2 yaitu 30 dikali 9 hasilnya 270. Lalu pabrik 2 ke gudang 3 yaitu 30 dikali 7 hasilnya 210. Lalu pabrik 3 ke gudang 3 40 dikali 9 hasilnya 360 dan dari situ kita jumlahkan yang mana hasilnya menjadi 1360. Itu untuk Northwest Corner Rule-nya atau NWC. Lalu di sini kita beralih ke metode stepping stone-nya. Di metode stepping stone ini kita akan mencari nilai optimalnya apakah itu lebih dan untuk mencari nilainya lebih kecil dari total biaya yang ada di NWC. Oke, di NWC ini kita bakal yang namanya looping, yang mana ini ya, dan loopingnya ini kita isi dari kotak yang tidak terisi, yang ada tidak angkanya atau tidak terisi sama sekali, seperti B1, C1, A3 dan B3. Jadi ya kita isi kotak yang kosongnya, kita buat looping seperti ini. Pertama kita mulai dari 1B atau B1. Di sini dari 1B kita mulai ke bawah, yang mana 1B ke 2B, lalu dari 2B ke kiri kita mulai dari 2B ke 2A, lalu dari 2A ke 1A, dan dari 1A balik lagi ke 1B. Lalu di sini di bawahnya total bayar looping 1B yaitu 6 kurang 9 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 1. Lalu di sini kita beralih ke kotak kosong yang lain yaitu 1C. Yang mana ini 1C dari sini loopingnya dari 1C ke 2C dan dari 2C ke 2A, lalu dari 2A ke 1A.
dan balik lagi ke 1C, yang mana total bayar looping 1C nya ini 10 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 7. Lalu di sini kita beralih lagi ke kotak kosong yang lain, yaitu 3B. 3B ini dari 3B ke 3C, lalu ke 2C, dan yang terakhir ke 2B. Dengan total bayar loopingnya 3B itu 13 kurang 9 ditambah 7 dikurang 9 sama dengan 2. Lalu kotak kosong yang terakhir ada 3A. Di sini 3A itu dari 3A ke 3C, lalu ke 2C, dan yang terakhir ke 2A. Yang mana total bayar looping 3A itu 14 dikurang 9 ditambah 7 dikurang 12 sama dengan 0. Lalu di sini di total biaya loopingnya yaitu 14 kurang 9 ditambah 7 dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita paparkan dari semua biaya looping dari 1B, 1C, 2B, dan 3A. Di sini tidak ada yang minus, karena apabila di stepping stone itu nilai loopingnya ada yang minus, maka itu akan dihitung kembali dan akan dilakukan penghitungan kembali. Tapi karena kasus ini tidak ada yang minus dan semuanya positif, jadi kita tidak ada penghitungan kembali. Seperti yang tertera di sini, karena biaya loopingnya bernilai positif semua, maka tidak ada perubahan alokasi pada looping. Kita lihat di sini keterangannya, kita baca dulu keterangannya. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai terkecilnya terdapat di 3C, yaitu 3C tadi bukan 3C, 3A, yaitu tanda panah berwarna kuning, yaitu 0. Setelah itu dalam perhitungan tersebut nilai terkecilnya yaitu min 12, dan dari nilai min 12 yaitu 30. Bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini 14 min 9 tambah 7 min dan min 12. Di sini kita ambil nilai dari yang kecil yaitu min, dan yang di sini hasilnya min 12 yang paling kecil. Dan di nilai hasil min 12 itu adalah 30. Jadi kita isi di sini, yang mana kita akan lakukan perubahan di dalam kotak 3A-nya ini. Yaitu perubahannya kita tambahkan 30 semuanya, kita tambah dan kurangkan sesuai dengan perhitungan dari positif dan negatifnya. Seperti ini contohnya 0 tambah 30 pertama positif, lalu 40 kurang 30 pertama dan keduanya ini negatif, dan positif lagi 30 tambah 30, dan yang terakhir looping ke sini 30 kurang 30 yang hasilnya yang terakhir ini dikurangin. Lalu ini diperoleh solusi optimal sebagai berikut, yang sebagai yang terbaru, yang mana berubah jadi 1A tetap jadi 20. Lalu di sini 1B ini 2A2 yang tadinya terisi jadi dari 30 menjadi 0. Lalu di sini instansi B2 ini tetap 30, dan tadinya ini 3C2 yang tadi hasilnya 60, karena ditambah 30 jadi 60. Dan di sini 3A3 yang tadinya 0 karena ditambah 30 menjadi sekarang 30. Dan 3C ini yang tadinya 40 karena dikurang 30 menjadi 10. Lalu seperti yang saya sudah simpulkan tadi, karena di sini ada perhitungannya, pabrik 1 ke gudang 1 20 kali 8 sama dengan 160. Pabrik 2 ke gudang 2 30 kali 9 sama dengan 270. Pabrik 2 ke gudang 3 60 kali 7 sama dengan 420. Pabrik 3 ke gudang 1 30 kali 14 sama dengan 420. Pabrik 3 ke gudang 3
10 kali 9 sama dengan 90, dan hasilnya tetap sama seperti yang di NWC tadi, yaitu 1360. Lalu pada keterangan ini, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, setelah diuji dengan metode stepping stone, ternyata tidak ditemukan nilai yang minus. Jadi nilai optimumnya tetap sama pada cara northwest corner di atas. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.